kisah Sodom dan Gomora, dan kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Lot. Ternyata Lot atau Lut itu bukan seorang nabi. Ini pembahasan kita kali ini, tetapi kita akan melihat backgroundnya secara lebih luas dari kitab suci, dan nanti kita akan melihat perbandingannya dalam pemikiran para rabi Yahudi dan kekristenan mula-mula. Ya, yang pertama kita berangkat dulu dari kitab Kejadian pasal 18, mulai ayat pertama. Ini sekedar pengulangan singkat, ya. Di sana digambarkan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbantin di Mamre. Wa yira elaf adunai bi iluni Mamre. Pertanyaannya, di dalam wujud apa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham? Kejadian pasal 18 ayat 2, ketika ia mengangkat mukanya, ketika ia mengangkat matanya. Wa yisa enaf wa yaro wihineh salasa anasim nisafim bela. Jadi ketika ia mengangkat mukanya, wihineh, dan lihatlah, dan sungguh. Ini kalau dalam bahasa Arab inna, ini hineh, dan sungguh ia melihat salusah anasim. Jadi 3 sosok manusia, 3 orang yang berdiri nisafim elaf, berdiri di depannya. Nah, siapakah salusah anasim ini, 3 sosok orang ini? Kita membaca surat Ibrani pasal 13 ayat 2. Artinya sejak zaman gereja mula-mula kita memahami ini sebagai sosok malaikat. Beberapa orang dengan tidak diketahuinya, ini bicara tentang Abraham, telah menjamu malaikat-malaikat. Dan bagaimana sikap Abraham ketika menerima tamunya? Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, lalu membasuh kaki kedua tamu dan menjamu mereka sebagaimana kelaziman keramahan menyambut tamu di dunia Timur Tengah. Lalu tamu tadi bertanya, "Di mana istrimu?" Tanya ketiga tamu tadi, "Di sana, di dalam kemah," jawab Abraham. Tetapi menariknya, di dalam ayat 10 dari pasal 18 kitab Kejadian ini, Tuhanlah yang berfirman bahwa tahun depan akan kembali untuk memenuhi janjinya, yaitu akan lahirnya Ishak, sesuatu yang ditertawakan Sarah sampai Tuhan menegurnya. Dalam tafsiran para bapak gereja, teofani, penampakan ilahi Allah melalui 3 tamu Abraham ini, lalu secara alegoris digambarkan sebagai penampakan ketritunggalan Allah. Ya, meskipun harus dicatat bahwa salosa anasim, 3 orang dalam teofani itu pada hakikatnya bukan Allah. Jadi pada hakikatnya bukan Allah, tetapi menjadi simbol Tritunggal dalam karya Allah, khususnya teofania, yaitu penampakan ilahi. Mungkin untuk memudahkan bisa dibandingkan bagaimana dia mewakili Allah tapi hakikatnya bukan Allah. Seperti Roh Kudus berteofani dalam bentuk lidah-lidah api. Dan lidah-lidah api artinya api itu sendiri adalah ciptaan. Tetapi ketika Roh Kudus berteofani dalam bentuk lidah-lidah api itu secara sementara menghadiri, mewakili kehadiran Roh Kudus. Tetapi api ya api, Roh Kudus ya Roh Kudus. Begitu juga ketika Roh Kudus muncul dalam bentuk burung merpati pada saat baptisan Yesus. Burung merpati ya bukan
burung merpati, bukan Roh Kudus, tetapi dalam bentuk burung merpati. Inilah bedanya antara teofani dan inkarnasi. Kalau inkarnasi itu benar-benar firman menjadi manusia, mengambil tubuh dan darah Yesus Kristus. Tetapi kalau teofani itu adalah penampakan ilahi, dan itu tidak bersifat menjadi atau tetap, tetapi itu seperti, ya. Makanya pada hakikatnya bukan Allah, tetapi dia adalah mewakili kehadiran Allah. Sehingga satu dari ketiga malaikat tadi mewakili Tuhan dan bersabda atas nama Tuhan. Banyak para penafsir alegoris kemudian menafsirkan bahwa itu adalah pribadi dua, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ya, saya setuju dengan tafsiran ini, tapi tentu tidak sekasar itu. Karena kalau mewakili pribadi dalam Allah Tritunggal itu artinya mewakili pribadi kedua dalam konteks dia adalah Sang Firman, ya, sebelum inkarnasinya menjadi manusia. Tetapi ketika itu ditafsirkan seolah-olah tidak ada perbedaan antara penampakan ilahi dengan inkarnasi, dan itu yang harus diluruskan, ya. Jadi itulah makna teofani. Maka Salusah Anasib, tiga sosok itu tadi dalam seni ikon itu sering digambarkan sebagai simbol dari Allah Tritunggal. Nah, kemudian Kejadian pasal 18 mulai ayat 16 digambarkan bahwa Abraham mengantarkan tamu-tamunya ke Sodom. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham, artinya menyembunyikan rencananya tentang Abraham, rencananya tentang ciptaannya, dalam hal ini adalah Sodom dan Gomora. Teks seperti ini tidak berbicara tentang ketidaktahuan Tuhan atau keraguan-keraguan Tuhan, namun merupakan penggambaran sifat personal dari Tuhan yang melibatkan umatnya dalam relasi dialogis dan mengkomunikasikan tindakan keadilannya sebagai bukan tindakan kesepakatan. Jadi kadang-kadang Alkitab itu memang menggunakan simbol-simbol kebudayaan, dan itu tidak perlu orang Kristen harus mengatakan ini diambil dari budaya kafir. Nah, sebetulnya budaya itu tidak ada yang kafir. Budaya itu adalah hasil dari cipta rasa dan karsa manusia, kalau bahasanya Kuncoro Ningrat. Jadi artinya kita tidak bisa membelah dunia seperti pandangan orang Yahudi, ini kujim, tidak seperti itu. Kenyataannya sistem kalender Yahudi kan sebetulnya mengambil nama-nama dari sistem kalender Babel setelah pembuangan, seperti nama bulan pertama musim semi yaitu Nisan. Sunat atau khitan seperti yang kita pelajari kemarin itu sudah dipraktekkan di masyarakat Mesir kuno lebih dari 1000 tahun sebelum Abraham. Tetapi ketika Tuhan mengangkat itu sebagai simbol dari perjanjiannya, bukan berarti Tuhan itu adalah menciplak orang Mesir. Sebab orang Mesir itu sekalipun salah secara iman adalah ciptaannya Tuhan juga, yang diberikan rasa karsa cipta sama seperti manusia yang lain. Maka pendekatan Kristiani tidak seharusnya memandang dunia ini sebagai sesuatu yang bersifat hitam putih. Nah, misalnya lagi yang pernah saya contohkan, ketika Tuhan mencoba mengkomunikasikan rencananya, ketika apakah aku harus menyembunyikan kepada Abraham tentang rencana Tuhan terhadap ciptaannya, dalam hal ini Sodom dan Gomora. Apakah itu berarti Tuhan tidak maha tahu, menimbang-nimbang dulu? Tidak. Penggambaran semacam ini justru menunjukkan sifat pribadi dari Tuhan, sifat personal dari Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan yang digambarkan dalam filsafat Yunani yang apatis tanpa rasa, hanya sekedar konsep yang abstrak, tapi Tuhan yang mengejawantahkan dirinya di dalam sejarah umatnya. Maka beliau berkenan untuk digambarkan dalam relasi dialogis dengan manusia, dalam mengkomunikasikan tindakan keadilannya, dan sambil mendidik manusia itu bahwa tindakan keadilan itu tidak bertentangan dengan kasihnya.
Nah, gambaran seperti ini juga muncul misalnya ketika umat Israel mendapatkan simbol-simbol dari bangsa lain tentang sidang para dewa. Sidang para dewa itu kemudian diadopsi oleh kitab Mazmur misalnya tentang Tuhan berdiri di depan sidang ilahi. Gambaran seperti ini bukan merupakan sifat kelemahan Tuhan, tetapi justru Tuhan yang mengkomunikasikan dirinya dalam bahasa yang diterima oleh peradaban manusia pada setiap masa. Nah, seperti itu. Cuma kita juga jangan berlebih-lebihan bahwa sifat komunikatif Tuhan terhadap umatnya itu kemudian kita tafsirkan secara harafiah. Nah, seolah-olah Tuhan itu bergantung dengan ciptaannya. Kemudian Keluaran pasal 18 ayat 12 itu tertulis begini, dan berpalinglah orang-orang itu, artinya para malaikat itu. Di sini digunakan kata ha'anasim, manusia-manusia itu, wajillahu situma, dan berjalan ke arah Sodom. Nah, ha'anasim di sini menunjuk kepada dua orang malaikat. Karena dalam Kejadian pasal 1 nanti dikatakan wa yabungsani hamalakim sinama, dan tibalah ya sane dua hamalakim malaikat itu di Sodom. Jadi artinya siapa tamu Abraham itu dijelaskan di sini itu adalah malaikat. Nah, yang satunya kemana? Ini baru pertanyaannya. Jadi salah seorang dari malaikat yang berfirman itu personifikasi Tuhan sendiri. Seperti tadi saya sampaikan tentang makna teopani tadi. Dan di sana disebutkan bi Abraham odinu omet libne Adonai. Tetapi Abraham tetap berdiri di depan Tuhan. Jadi salah satu dari tiga ha'anasim manusia tadi, im itu bentuk jamak ya, jadi menyebut tiga manusia, tiga anas, tiga manusia, dan bahasa Arabnya juga nas sama, ya ayuhan nas, wahai manusia. Itu mewakili Tuhan, yang berbicara itu adalah mewakili Tuhan, dan Abraham menyerunya dengan Adonai. Kemudian Kejadian pasal 18 ayat 23 disebutkan di sana, dan mendekatlah Abraham dan berkata. Di sini kata mendekat itu bukan harus dipahami secara fisik, mendekat Tuhan dalam konteks ruang, bukan. Sebab kata yang dipakai wayigas Abraham wayumar, dan mendekatlah Abraham dan berkata. Yang dipakai di sini adalah kata nagas, yang dimaknai adalah pendekatan hati dan pikiran kepada Tuhan dalam konteks penyembahan. Misalnya jumpai dalam Keluaran pasal 30 ayat 20, Yesaya pasal 29 ayat 13, Yeremia pasal 30 ayat 21, dan masih banyak ayat yang lain. Dan dari ayat ini Abraham memohon belas kasihannya atas Sodom. Nanti kita akan mendapatkan kesan seperti tawar-menawar syafaat Abraham itu. Padahal di situ yang ditekankan itu adalah bukan tawar-menawar dalam pengertian bahwa Tuhan serba peragu itu ditawar oleh Abraham. Bagaimana kalau di kota itu ada 50 orang yang benar? Ya Tuhan, oke. Kalau 45 bagaimana? Kalau 45 saja, Tuhan juga masih oke. Lalu turun lagi, seolah-olah Abraham menawar. Kalau 40 yang ada di Sodom orang yang benar, Tuhan masih oke. Kalau turun lagi 30 bagaimana? Oke pula. 20 masih oke, 10 dan itu yang paling terakhir disampaikan Abraham kepada Tuhan. Apakah ini adalah bentuk tawar-menawar? Saya kira bukan. Tetapi syafaat Abraham itu ketekunan dalam harapan akan kasih. Seperti ungkapan mengampuni 7 kali misalnya, itu ada gambaran tentang sesuatu yang berulang-ulang. Dan dalam liturgi sesuatu yang berulang-ulang ini misalnya dijumpai dalam Mazmur pasal 136. Lalu diulang-ulang ketika misalnya Hodu Leluhi Ha Elohim
kile olam hasdu, odula duniha aduni kile olam hasdu, dan seterusnya. Kenapa harus diulang-ulang kile olam hasdu? Karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Kile olam hasdu, karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika dia menekankan suatu aspek, ya, terpujilah Allah segala ilah, kile olam hasdu, terpujilah Tuhan atas segala Tuhan, kile olam hasdu. Itu kan gambaran mengulang-ulang. Itu kan bukan berarti artinya bahwa itu bertele-tele, tidak. Artinya bahwa itu adalah gambaran tentang ketekunan manusia di dalam beribadah dan dalam konteks pergumulan etis. Itulah yang digambarkan di dalam Kejadian pasal 18, 16, 33 yang sepertinya itu tawar-menawar. Kalau nggak ada 50 aja, misalnya 45 gimana? Jangan 45 lah, kalau 40 bagaimana? Kalau 30 bagaimana? Kalau 20 bagaimana? Kalau ada 10 bagaimana? Sesungguhnya apa yang dipikirkan oleh Abraham ketika dia sepertinya terkesan minta belas kasihan Tuhan secara berulang-ulang seperti tawar-menawar bentuknya, itu sebenarnya dibalik itu apa? Dibalik syafaat Abraham kepada Tuhan atas Sodom dan Gomora itu sebenarnya kekhawatiran Abraham atas orang-orang benar di Sodom dan Gomora itu adalah Lot, keponakannya. Meskipun rasa keadilannya, maksudnya rasa keadilan Abraham tidak hanya dibatasi hanya karena demi keponakannya saja, tetapi kira-kira hitungan 50 itu yang bisa dipikirkan oleh Abraham. Kira-kira Lot itu punya komunitas, ya, baik keluarga dekatnya, lalu keluarga yang lebih jauh, tetangga-tetangganya yang baik. Kalau kira-kira 50 ada apa enggak ya? Kalau ada, bagaimana orang ini? Apakah Sodom dan Gomora tetap akan dihancurkan? Abraham mungkin ragu lagi, apa ada ya 50 ya komunitasnya Lot itu. Kalau misalnya tidak ada 50, kalau 45 bagaimana? Justru itu menggambarkan tentang di satu pihak kekhawatiran Abraham, tapi di pihak lain adalah ketergantungannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan mengasihi dia karena melihat kelemahan dari umat manusia, khususnya menyangkut keponakannya, yaitu Lot. Maka itu munculkan angka 50, 45, 40, 20, 30 sampai 10 tadi. Jadi sekali lagi ini bukan sikap tawar-menawar, tetapi pada suatu sisi Abraham menyadari kebejatan kaum Sodom, tapi pada sisi lain ia juga yakin bahwa penghakiman Tuhan itu pasti adalah penghakiman yang adil, dan bahwa sifat kasih Allah itu tidak bertentangan dengan tuntutan keadilan. Lalu digambarkan sebetulnya Lot itu sosok yang lemah, digambarkan salah mengambil keputusan saat memilih wilayah Sodom. Di situ ada ego yang mendasari dia, kepentingan diri sendiri yang mendasari Lot. Dia memilih dataran yang subur di wilayah Yordania, yaitu Sodom dan Gomora, yang kemudian dihancurkan, diluluh lantakkan oleh belerang yang dikirim dari langit itu, api dan belerang dari langit itu. Lalu ambisi Lot itu menutupi matanya atas kejahatan Sodom, seperti disebutkan dalam Kejadian pasal 13 ayat 3. Meskipun ia masih terhitung sebagai orang yang benar. Nah, ini menarik. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7, Lot masih dianggap orang yang benar, sekalipun dia sebetulnya berada di tempat yang salah, berada di tempat, dan itu nanti akan berdampak pada pilihannya. Kitab suci memandang manusia itu sangat real, benar-benar berangkat dari fitrah kemanusiaan itu sendiri, yang di satu pihak dia memiliki kerinduan kepada keabadian, tapi di pihak lain dia terikat oleh warisan fisiknya yang lemah, yang bisa berbuat, yang mudah berbuat dosa. Tuhan ingin menunjukkan kepada Abraham, pertama adalah fakta tentang kebejatan moral manusia yang tidak seiring, tidak sejalan dengan tuntutan moralnya. Kedua, Tuhan menekankan kekudusannya yang mutlak.
menghakimi kebejatan Sodom, karena bagaimanapun juga sifat kudusnya Tuhan itu harus menuntut sesuatu yang bejat tidak boleh ada. Sekalipun Tuhan dalam kasih-Nya menginginkan manusia tetap diselamatkan dengan perbuatan. Lalu ketika mengajar Abraham tentang penghakimannya yang adil, karena itu digambarkan seperti proses sidang pengadilan. Ya, iradahna VRE, aku akan turun. Nah, sekali lagi jangan digambarkan Tuhan turun dalam konteks ruangan. Kalau seorang mengatakan presiden harus turun tangan karena banjir di Jakarta, bukan berarti turun diartikan presiden berada di gunung kemudian turun ke kota, tidak. Itu artinya turun tangan, itu artinya dia terpaksa harus campur tangan karena pihak lain tidak bisa mengurusi kota Jakarta. Gubernurnya tidak bisa mengurusi kota Jakarta misalnya. Dalam sidang pengadilan kan juga begitu. Seorang itu harus turun menyelidiki kasusnya. Setelah menyelidiki kasusnya itu dengan cara melihat, yaitu menimbang. Makanya Hasupet kal haaret, hakim untuk seluruh bumi itu akhirnya memutuskan perkara Sodom dan Gomora. Itu seperti bisa dibandingkan Tuhan turun dan melihat itu seperti menimbang, ya, kemudian mengingat, menimbang, dan kemudian baru memutuskan. Jadi gambaran-gambaran yang sesungguhnya itu sangat manusiawi. Tindakan Tuhan itu bukan berada di luar sejarah, tapi berada di dalam sejarah. Tuhan menjawab doa Abraham dan Lot pun akhirnya diselamatkan. Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu hari petang, dan Lot yang duduk di gerbang Sodom. Seperti Abraham menyambut malaikat, begitu juga Lot menyongsong mereka. Dan dia juga mewarisi sifat orang timur tengah kuno yang sangat ramah terhadap tamunya. Di mana dalam naskah-naskah timur tengah kuno, baik di Babel, naskah di Akadia, itu digambarkan bagaimana dunia timur tengah kuno itu sangat ramah dalam menyambut tamunya. Ketika tamunya datang, sang istri membuat roti, kemudian sang suami harus menyembelih domba yang terbaik miliknya. Itu adalah gambaran-gambaran tentang keramahan orang Timur Tengah terhadap tamu, ya. Kemudian membasuh kakinya, dan itu budaya yang sama juga. Setelah itu dia menawarkan nginap di rumahnya. Dan ternyata yang ditawari nginap itu sesungguhnya adalah malaikat. Kedua, kebejatan homoseksualitas digambarkan kaum laki-laki Sodom, baik tua maupun muda, mengepung rumah Lot karena dia tahu bahwa di situ ada dua orang laki-laki yang menginap di rumahnya. Dan mereka, orang-orang laki-laki dari Sodom tua dan muda itu ingin memakai dua orang tamu Lot tadi. Pada satu aspek, Lot menjunjung tinggi budaya Timur Tengah untuk menghormati dan menjamu tamu. Tapi pada sisi lain, dengan menawarkan kedua anaknya yang masih gadis sebagai ganti, itu gambaran yang lazim, gambaran yang merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari, karena pilihan Lot untuk memilih Sodom sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat yang dipandang menguntungkan karena kesuburan tanahnya sebelum dikutuk Tuhan. Dan dia tidak paham, tidak sadar bahwa resiko moralnya yang terlalu sangat berat, ya, terlalu berat resiko moralnya. Dan di satu pihak Lot tetap dipandang sebagai orang yang ramah terhadap tamu, menghormati, menjamu. Tetapi budaya dari kemasyarakatan yang sudah rusak itu tidak mampu untuk mencegah dirinya melihat moralitas secara baik, sehingga dia menawarkan kedua anak gadisnya demi menghormati tamunya. Dan itu adalah sebuah paradoksal dalam kehidupan budaya kuno di Timur Tengah yang digambarkan dalam kasus mengenai kejatuhan Lot. Penduduk Sodom menolak tawaran Lot itu, dan kemudian
kemudian memaksa mendobrak pintu, tetapi kedua malaikat itu disebutkan dalam Alkitab mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke rumah dan menutup pintu, dan mereka membutakan mata orang-orang Sodom. Kejadian 19 ayat 12 dan 13. Kedua tamu Lot kemudian membuka identitasnya. Wa yisalin Adonai lisahatah, karena itu Tuhan telah mengutusku. Tuhan telah mengutus kami, telah mengutus kami. Wa yisalin telah mengutus kami untuk memusnahkan kota itu, dan menyuruh Lot mengajak keluarganya meninggalkan kota terkutuk di mata Tuhan. Dua anak perempuan dan dua calon menantunya meremehkan ajakan Lot dan tamunya yang tidak lain malaikat tadi, dan menganggapnya sekedar olok-olok belaka. Tetapi istri dan kedua anak gadisnya yang lain menurut. Jadi menurut beberapa tafsiran para rabi yang saya bandingkan, itu ternyata ada dua anaknya yang siap menikah dengan menantunya tadi yang mengejek Lot, tapi dua anaknya yang masih gadis, yang belum punya tunangan, yang belum punya calon, itu bersama istrinya dibawa serta. Jadi ada 4 yang digambarkan di situ. Kemudian dalam kasus meninggalkan Sodom tadi, istri Lot itu menoleh ke belakang dan kemudian menjadi tiang garam. Nah, kita bisa melihat kisah ini dengan cukup menarik ya. Yang pertama-tama ketika meninggalkan Sodom, Lot itu masih meminta kepada kedua malaikat agar ia pergi ke Zoar dengan pertimbangan bahwa bukankah Zoar itu adalah kota kecil. Jika demikian, maka nyawanya akan diselamatkan. Dia memilih dalam konteks itu. Lot juga masih meminta kepada dua utusan Tuhan tadi. Zoar itu adalah kota kecil ya. Jadi diharapkan bahwa bukankah Zoar itu adalah kota kecil, maka di situ kemungkinan untuk dia selamat dalam pertimbangan Lot yang lebih besar daripada di tempat yang lain. Luar biasanya kedua utusan Tuhan itu pun mengabulkan. Nah, ketika Lot tiba di Zoar, ketika itu matahari sedang terbit. Kemudian mencatat, itulah sebabnya nama kota itu adalah Zoar, karena Zoar itu adalah kecil ya, misar ya, lalu misarhi, bukankah kota itu menunjuk kata ganti Medinat, itu kota atau ir kota itu kecil, maka dari kata soar itu diambil dari kata sear, yaitu kecil, maka dikatakan alhen karasam hair soar. Itulah sebabnya nama kota itu adalah Zoar. Gambaran-gambaran seperti ini yang disebut dengan aitiologi. Jadi asal-usul tempat atau kota ya, yang itu digambarkan dengan nama-nama, seperti misalnya munculnya nama Jakarta dari Jayakarta, munculnya nama Malang Kuseswara. Itu kalau itu juga aitiologi sebenarnya. Itu ada kisah ya. Misalnya kenapa disebut Malang? Karena Malang Angkuca Iswara. Iswara telah mengalahkan kejahatan. Kenapa disebut kota Sukan? Karena bukankah kota ini kecil? Itu sebetulnya, dan itu sebetulnya sekaligus ada mengabadikan kisah yang ada di balik itu. Itu aitiologi. Ketika Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora dari langit, ya, istri Lot yang mengikutinya, watabet istu, maka yang istrinya yang mengikutinya itu beahar, dia melihat ke belakang, menoleh ke belakang, watihin nasib beah, dan kemudian dia berubah menjadi tiang garam. Bagaimana dengan arkeologi kota Zoar, Sodom dan Gomora?
dikembangkan seorang arkeolog yang bernama Albright yang sangat terkenal sekali dalam penggalian-penggalian di Timur Tengah yang khususnya berkaitan dengan situs biblical tentang Alkitab ya. Ketika dia melakukan penggalian di Timur Tengah dekatnya dan dia memperkirakan dalam penemuannya itu adalah letak kota Suar itu di Gur El Safi, lembah subur di antara muara sungai Sil Al-Qurahi. Tanah ini dikembangkan pada zaman Bizantium, jadi pada zaman Yunani, jadi pada masa Kristen. Tetapi di wilayah ini ternyata ditemukan tembikar-tembikar yang berasal dari milenium kedua sebelum Masehi. Dan milenium kedua sebelum Masehi itu adalah zaman Abraham dan Lot. Sodom dan Gomora itu diperkirakan sudah tertutup air yang dangkal di Laut Mati. Kira-kira pada tahun 1892, Dr. Keil melihat permukaan air yang terus naik. 1924 ini laporan-laporan beliau. Pulau garam kecil di sana, pulau garam itu artinya pulau kecil yang terbentuk dari garam di Laut Mati. Pada beberapa saat kemudian, kira-kira 40-an tahun, dia datang lagi ke tempat itu, sudah tertutup. Bahkan kalau Anda dari kota Yerusalem menuju ke Laut Mati, ya, setelah kita melewati jalan yang panjang itu, menjelang masuk Laut Mati itu ada tanda di jalan itu yang menunjukkan kira-kira air sampai di sini pada tahun sekian. Itu menunjukkan bahwa terjadi terus-menerus perubahan tata alam karena akibat perubahan letak geografis daripada Laut Mati. Nah, kita juga ada catatan dari Flavius Josephus dalam bukunya War of the Jews, Perang Yahudi. Dia mengatakan bahwa pada zamannya, jadi pada abad pertama, bekas dari kelima reruntuhan kota itu masih terlihat. Jadi pada zaman Josephus abad pertama, kira-kira tahun 92 dia menulis itu, bekas dari reruntuhan kota Sodom dan Gomora pada zamannya itu masih disebutkan dalam buku kelima dari Perang Yahudi. Nah, kemudian sampai arkeologi modern menemukan itu kemudian sudah berubah. Nah, kalau kita melihat ke Israel, memang masih ada yang namanya tiang garam ya, Nesif Me'ah, tiang garam itu yang oleh orang-orang wisatawan dianggap itulah istrinya Nuh, istrinya Lot. Ya, apakah benar itu istrinya Lot atau tidak, itu kan tidak bisa dibuktikan. Tetapi yang jelas bahwa kalau misalnya kejadiannya istri Lot itu menoleh ke belakang dan kemudian menjadi tiang garam, itu dia artinya disapu oleh fenomena alam yang luar biasa karena hujan belerang dan api tadi, dan karena daerahnya itu adalah daerahnya Laut Mati, maka kemudian dia otomatis memfosil jadi garam. Cuma lokasinya di mana, ya kira-kira di tempat itulah. Tapi apakah yang berdiri itu adalah istri Lot atau tidak, tentu tidak bisa dipastikan, karena di wilayah Yordan model-model seperti yang garam itu juga ada di sana, di Israel juga ada. Tetapi artinya bahwa sekalipun kita tidak bisa memastikan tiang garam mana yang itu identikan dengan istri Lot seperti untuk kebutuhan wisatawan, itu kan lain konteksnya dengan arkeologi. Tetapi paling tidak tempatnya ya itu juga, karena memang penggalian arkeologi menunjukkan memang tempat itulah yang disebut Sodom dan Gomora, dan itu nanti bisa diurut ya dari penelitian-penelitian pada abad-abad kemudian, lalu kemudian juga dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang bisa dilacak bahkan misalnya dari masa Flavius Josephus. Nah, bagaimana tentang letak Sodom dan Gomora? Itu sekitar tahun 1926, jadi setelah
diadakan penggalian lagi antara tahun 1926 sampai 1930 kalau tidak salah. Itu digalilah kota yang namanya Tel Bet Mirsim yang dihubungkan dengan kota yang namanya Kiryat Sefer di Alkitab. Pada penggalian kota yang diduga adalah Kiryat Sefer dalam Alkitab itu, para arkeolog menemukan jadi lapisan dari penggalian arkeologi itu dari zaman perunggu. Nah, zaman perunggu itu berkisar antara tahun 2200 sampai sekitar tahun 1600. Jadi kira-kira kalau dicocokkan dengan kronologi Alkitab itu kira-kira zaman sebelum Abraham sampai kira-kira zamannya Yusuf di tanah Mesir. Jadi zamannya sebelum Abraham sampai kira-kira zamannya Yusuf di tanah Mesir. Itu peruntuhan kota yang ditemukan pada lapisan zaman perunggu. Lalu di situ ada dinding-dinding yang kokoh dan pintu-pintu besar. Dan itu ternyata menggambarkan apa yang dinarasikan Alkitab, di mana Lot menemui tamunya itu adalah dekat gerbang Sodom. Jadi Sodom memiliki gerbang. Dan itu disebutkan di dalam penemuan dari zaman perunggu itu tadi, ada dinding-dinding yang kokoh dan pintu-pintu yang besar. Karena pada zaman itu disimpulkan bahwa bangunan itu memiliki rongga-rongga pintu yang besar yang masih ada di tempatnya pada saat penggalian itu, dan konstruksi yang sangat kuat pada masa Lot. Nah, biasanya pada masa itu orang-orang itu menemui tamunya di dekat sana karena itu berkaitan dengan dekatnya gerbang kota, dan itu ada pengawasan tentu dari pihak penguasa tempat di situ. Sebaliknya pada penggalian yang sama itu ditemukan lapisan lain dari zaman besi antara tahun 900 sampai tahun 600 sebelum Masehi, itu setelah zamannya Salomo. Banyak rumah dan puluhan lubang pintu yang digali, tetapi sangat jarang ditemukan rongga kunci pintu seperti yang dilihat pada kunci pintu gerbang di reruntuhan strata yang pertama tadi. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa periode kemudian itu tata kota di wilayah itu sudah berubah. Jadi periode Abraham dan Lot itu masih ada pintu gerbang yang kuat, dinding-dinding yang kokoh itu karena belum ada pemerintahan pusat yang kuat. Jadi pintu-pintu dan dinding-dinding yang kuat itu sangat dibutuhkan. Tapi ketika angkatan berikutnya lagi, kira-kira pada zaman setelah Salomo sampai kira-kira tahun 600-an sebelum Masehi, itu situasinya sudah berubah. Nah, ini satu contoh penemuan di Kiryat Sefer yang bisa dilihat dari data-data arkeologi, dan saya tidak sempat menuliskan itu di PowerPoint karena nggak cukup waktunya ya. Karena memang kalau kita webinar di masa pandemi begini memang lebih sulit, karena kalau saya hanya bicara secara lisan begitu kan orang sulit membayangkan. Tetapi tentu dengan membuat PPT itu kan memerlukan waktu, konsentrasi, dan saya harus memilah satu-satu supaya orang bisa lebih mudah membayangkan tentang apa yang kita dalami. Kemudian Lot akhirnya diselamatkan. Jadi Sodom dan Gomora sudah musnah, tetapi ternyata roh-roh Sodom dan Gomora masih gentayangan, beranjak pergi, dan spiritnya masih dibawa oleh anaknya Lot. Lot atau Lut itu berhasil membawa kedua anak putrinya dari kemusnahan Sodom, tetapi dia tidak berhasil menyingkirkan tabiat dosa warisan dari Sodom. Ini harus dipahami dalam konteks masyarakat Timur Tengah kuno yang waktu itu memuja kesuburan dan kekhawatiran akan nasib mereka yang tidak
memiliki keturunan dan akan mengalami kepunahan generasi. Jadi kadang-kadang orang itu memahami sejarah kuno itu dengan kacamata modern. Bagaimana Lot itu bisa berzina sama anaknya? Nah, dipahami menurut pola pikir, kondisi sosial, budaya, kemasyarakatan pada zaman sekarang. Biarkanlah Alkitab itu berbicara sesuai dengan konteks zamannya. Jangan dipaksa kita mengukur zaman dulu dari ukuran kita. Marah banjir mana yuk? Kemudian Sunra menjelaskan fenomena ini demikian. Dalam ketidaksadaran akan kemabukan, kedua anak gadis yang terancam tidak bisa menikah dan takut tidak bisa meneruskan keturunan itu. Mereka bermaksud melanjutkan keturunan melalui ayah mereka sendiri. Suku yang lahir dari cara yang salah ini adalah Bani Moab dan Bani Ammon. Kedua anak Lot itu tidak merasa malu, bahkan mengabadikan nama-nama anak mereka. Misalnya anak tertua yang dilahirkan dinamakan Moab, itu berasal dari kata me dari dan ab dari ayah. Yang muda menamakan anaknya dengan Ben Ami, anak dari bangsaku, anak dari kaumku, artinya anak dari sistem kekerabatan, kekeluargaan dari ayahnya sendiri. Bani Moab semula mendiami wilayah utara Sungai Arnon dan Sungai Zeret sebelah timur Laut Mati, sedangkan Bani Ammon mengembara kemana-mana menuju ke bagian timur antara Sungai Yabok dan Arnon. Jadi ini kisah tentang Lot dengan kedua putrinya ini kemudian menjadi santapan manis atau ejekan di tulisan-tulisan polemik ya. Jadi kira-kira mereka membayangkan itu seperti ini. Lot itu berzina dengan kedua anak gadisnya. Bukankah Nabi itu adalah harus maksum? Nabi itu kan tidak boleh salah. Nabi itu maksum. Nah ini Lot bisa digambarkan berzina sama anaknya. Itu kemudian muncul dalam tulisan-tulisan polemik. Apalagi dikaitkan bahwa Moab itu berada di Yordan. Ammon itu yang sekarang menjadi nama baru kota Aman pada zaman raja-raja Israel. Itu disebut sebagai kota Raba, kota yang besar. Atau Raba Bani Ammon, kota Bani Ammon yang besar. Kemudian pada masa Yunani, Romawi, ya, setelah zaman Yunani dan kemudian Romawi, Alexander the Great abad ketiga sebelum Masehi, dan kemudian Jenderal Pompey menguasai Timur Tengah khususnya tanah Israel. Kemudian didirikanlah yang namanya Dekapolis atau 10 kota. 10 kota itu termasuk misalnya dulu dinamakan Girgasi dalam zaman Perjanjian Lama, lalu menjadi Girgisa yang itu letaknya di wilayah yang disebut dengan Gadara. Lagi ada kota yang namanya Gerasa yang sekarang menjadi Jeras di Yordan. Lalu ada kota yang namanya Pela, dan satu kota lagi namanya Philadelphia adalah nama Yunani dari Bani Ammon atau Rabat Ammon tadi. Nah, berarti kan bangsa kami itu adalah keturunan dari hasil incest antara Lot dengan anaknya. Maka kami tidak mengakui kisah Alkitab itu. Mau diakui tidak diakui, itu sumber catatan lama ribuan tahun kok. Mau dipaksa dengan pemikiran orang zaman sekarang. Nah, pertama yang ditegaskan bahwa Lot itu dalam Yudaisme dan dalam kekristenan dia bukan nabi. Nah ini, jadi yang menabikan Lot itu sesungguhnya agama Islam, tradisi Islam. Lot itu mulai disebut nabi itu dalam Islam. Di dalam catatan-catatan kuno Yahudi, dalam Talmud, dalam iman Kristen, tidak pernah Lot itu disebut nabi. Dalam Islam disebut Lut alaihi salam. Lot itu bukan nabi. Dalam Yudaisme maupun dalam kekristenan,
tidak pernah dipandang sebagai nabi. Meskipun pribadi Lot itu ditimbang antara baik dan buruknya, ada perspektif kebaikannya, ada perspektif kekurangannya, tetapi Lot tidak pernah disebut nabi. Nah, kita akan melihat kesan-kesan ini sekedar tambahan dari narasi Alkitab itu ketika disalahpahami ya. Kesan negatif terhadap Lot. Ini saya kutip dari sumber yang misalnya Midrash Bereshit Rabbah. Ketika Lot memisahkan diri dengan Abraham, digambarkan di sana, artinya dinarasikan di dalam Midrash Bereshit Rabbah Yahudi. Aku tidak memilih Abraham, tidak juga memilih Tuhan. Dalam Midrash maupun dalam sejumlah pesikta, misalnya pesikta Rabbi Eliezer misalnya, Lot itu disebut jahat, menyerah kepada nafsunya sehingga dia memilih Sodom yang dianggap itu lebih subur, tetapi dia tidak memandang resiko kejahatan yang ada di dalamnya. Maka kisah Lot itu dibaca setiap Sabat sebagai peringatan, misalnya di dalam Nasir 23b. Semua berkat yang diterima Lot dalam pandangan yang terkesan negatif ini, itu semua jasa Abraham. Bahkan disebutkan, andaikannya tidak ada Abraham, maka Lot akan binasa bersama orang-orang Sodom. Juga dosa perzinahan dan kedua istrinya itu adalah bukti kelalaian dan dosa. Maka kisah Lot ini sisi negatifnya itu jangan dicontoh, dan itu digambarkan bagaimana kisahnya itu dibacakan untuk peringatan jangan seperti Lot. Itu gambaran di dalam misalnya Nasir 23b. Tetapi juga ada kesan positif, misalnya Pirkei Rabbi Eliezer menyebut kebaikan Lot dengan kata sadik dalam Kejadian 23 itu mengacu kepada Lot. Diakui sifat buruknya, tetapi seperti Abraham, Lot bersifat ramah terhadap tamunya. Itu diperhitungkan di mata Tuhan, karena dia sedang menyambut kedua malaikat. Dalam perjanjian baru, kekristenan juga mengakui sifat positifnya, di mana Lot itu tetap disebut sebagai orang yang baik, sekalipun dia berada di tempat yang salah. Dan karena berada di tempat yang salah, maka resikonya dia juga tidak kebal terhadap budaya dosa atau budaya kesalahan, sehingga terjadi kasus yang memalukan bersama kedua putrinya itu. Jadi meskipun Kristen dan Yahudi mengakui baik dan buruknya sifat Lot, tetapi toh Lot bukan seorang nabi. Nah, memang ada satu literatur Yahudi yang muncul di abad-abad belakangan ya. Lot itu disebut sebagai sadik gamu, orang yang sungguh-sungguh benar. Dan dalam buku yang berjudul Mikat Muniyot Hayikdim itu kira-kira pernah terbit di Baghdad ya, zaman modern. Lot bahkan disebut nabi, karena Lot itu disebut orang yang sungguh-sungguh benar, sadik gamu. Tetapi jelas bahwa tradisi Yahudi di Baghdad itu karena pengaruh masa keemasan Islam. Kemudian kalau di dalam Talmud ya, misalnya Megilat 14a, Anda bisa lihat edisi online-nya kan sudah banyak muncul. Ada 48 nabi-nabi yang diakui dan 7 nabiyah yang diakui di dalam Talmud itu. Lot tidak pernah termasuk dalam nabi. Jadi kalau dalam tradisi Yahudi itu kan ada nabi-nabi atau katakanlah institusi semacam kenabian begitu yang dibangun setelah zaman Musa. Makanya ada nabi-nabi awal, nabi-nabi akhir, Nevi'im, Risunim, Nevi'im, Makaronim. Makanya di dalam traktat Pirkei Avot dikatakan Musa menerima Taurat dari Sinai, lalu memberikannya kepada Yosua, Yosua memberikannya kepada tua-tua Seknim, Seknim memberikannya kepada Nebiim, Nebiim memberikannya kepada Enas, Kneset, Hagedolah. Enas, Kneset, Hagedolah, orang yang berada di mahkamah agama, mahkamah besar, Sanhedrin. Ya, artinya bahwa urutannya Musa memberikan kepada
kepada Yosua bin Nun, Yosua memberikannya kepada sektim tua-tua bangsa Israel, memberikannya kepada nabi. Jadi nabi itu setelah tua-tua bangsa Israel, 70 tua-tua itu kalau dia institusi kenabian. Tetapi yang kedua, kalau Abraham disebut nabi, Sarah disebut nabiyah, Deborah disebut nabiyah, Musa disebut nabi, Daud disebut nabi, itu kedudukannya tentu lebih rendah daripada patriark atau bapak bangsa. Karena melalui seluruh kisah kenabian itu setelah zamannya Nuh dan kemudian menjelang zaman Abraham, itu kan diawali dari pemilihan Abraham dalam Kejadian pasal 12, di mana Abraham akan dijadikan sebagai bangsa yang besar, namanya akan masyhur, akan menjadi berkat yang memberkati dia, akan berkat yang mengutuk akan dikutuk, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu rancangan keselamatan yang Tuhan letakkan dengan pemilihan Abraham. Maka pemilihan bapak bangsa yang melahirkan bangsa-bangsa yang besar, ya, bapak dari bangsa-bangsa yang besar, sekalian bangsa yang besar itu lewat Abraham. Nah, ketika bangsa Israel itu sudah eksis, kemudian menyimpang, bahkan setelah zaman sebelum terbelah menjadi dua, diutuslah para nabi, kan begitu. Jadi tidak pernah ada Lot itu dimasukkan di dalam jadwal nabi, baik oleh orang Yahudi maupun orang Kristen, sekalipun itu ditimbang secara benar. Jadi persoalannya ini adalah persoalan dalam Islam yang terlanjur menyematkan status nabi kepada Lot, dan kemudian nabi itu didefinisikan, nabi itu harus bersifat maksum. Lalu Islam juga mengembangkan definisi nabi sendiri. Nabi setiap orang yang menerima wahyu Tuhan, dan tidak wajib menyampaikannya kepada saksi itu ya. Sementara Rasul itu menyampaikan wahyu kepada umatnya setelah dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. Ini kan definisi yang dikembangkan oleh ajaran Islam, dan ini bukan definisi yang ada dari awal mula. Maka tentu tidak fair kalau kita menilai tradisi biblical yang jauh lebih tua, di mana kisah tentang Lot itu justru paralel dengan situasi sosial, politik, budaya pada masa Timur Tengah kuno, seperti yang dibuktikan pada temuan-temuan arkeologi tadi, ketimbang kita mengembangkan tafsir sendiri. Inilah perlunya dialog teologis antara Islam dan Kristen di Indonesia, sehingga tidak seperti yang muncul dalam tulisan polemik itu. Bible membawa petaka, menuduh Nabi Allah sebagai berbuat zina. Nah, ini ukuran siapa yang dipakai? Itu saya kira beberapa kisah yang bisa kita pelajari dari Kejadian pasal 18 dan pasal 19, khususnya mengenai kisah Lot dan Sodom dan Gomora. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Shalom alaikum.